different input. Yang itu mungkin dispute. Jelas ya? Thank you. Ya, oke. Ya, saya ulang. Jadi waktu 2024 saya bilang ke Tuhan, Tuhan biasanya 2024 itu orang masuk ke tahun baru itu mau yang berkat, yang ada sharing tentang mujizat, tentang kesembuhan, keluarga harmonis. Saya bawa ini sesuatu yang berat, Tuhan, gitu kan. Tapi Tuhan bilang, aku mau engkau bawakan ini karena ini adalah hal yang dibutuhkan. Ya, ini surat cintaku untuk komunitasku. Ya, ini hal yang dibutuhkan, bukan yang enak didengar, tapi yang dibutuhkan, yang mau di-sharingkan. Jadi ini sekaligus pemberian buat saya juga ya, bukan buat bapak-bapak aja, buat saya juga. Jadi saya coba untuk taat pada kehendak Tuhan. Oke, sebelum masuk kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Ini suatu keindahan, suatu kemewahan bahwa kami mempunyai komunitas sama-sama bapak-bapak, orang-orang yang percaya pada Engkau, yang beriman, yang sungguh-sungguh mau maju di dalam Engkau Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami. Roh Kudus berbicaralah dengan sebebasnya lewat hamba-Mu, berbicara kepada setiap hati teman-teman yang datang malam ini Tuhan, maupun di dalam Zoom Tuhan, biar mereka punya breakthrough dalam Engkau. Mereka tahu Tuhan, mereka bisa dipakai menjadi anak-anakmu yang militan Tuhan, dipakai untuk membawa orang-orang datang kepada Engkau, mengakui Engkau juru selamat seperti kami mengakui Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik. Sebelum kita bahas tentang judul topik malam ini, yaitu His Calling from Vulnerability to Helplessness. Wah, judulnya aja nyeremin ya, saya kasih buat tulis ya. Dari kerawanan kepada ketidakberdayaan. Calling kan maunya dari miracle ke hebat-hebat. Oh, ini yang negatif banget kesannya gitu. Tapi saya mau saya terusin ya. Oke. Sebelum membahas ini, izinkan saya share tentang salah satu God's love letter di dalam Alkitab. Pasti sering kita baca. Yaitu di Mazmur, saya gedein ya. Iya, Mazmur 23 ayat 1-4 ya. Saya bacain yang pertama, saya bikin 2 bagian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bagian yang kedua, love letter-nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mau kita sama-sama interaktif ya, interaksi. Saudara, 2 bagian love letter ini dari Tuhan untuk kita ini, perbedaannya apa yang bisa saudara lihat kira-kira? Di antara 2 bagian ini. Yang signifikan perbedaannya apa kira-kira? Bisa kelihatan kira-kira? Yang satu bicara mengenai God as a provider. Yang kiri, ya. Saudara lihat, ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun. Ya, ia. Daud bicara mengenai ia, orang ketiga tunggal. Seolah-olah Tuhan itu di sono dia bicara kepada kita sebagai penulis bicara kepada kita membaca. Ia dan aku. Saudara bandingkan yang kedua. Aku dan engkau. Begitu intim, saudara. Perbedaan love letter ini. Dia bicara lagi, nggak bilang iya, dia bilang engkau. Gadamu, tongkatmu. Wah, ini menunjukkan keintiman luar biasa antara Daud dengan Allah, dengan Bapa. Saudara, itu perbedaan mencolok. Yang kedua apa? Yang kedua, di love letter yang kedua ada kata berjalan. Ada perjalanan dalam lembah kekelaman. Jadi yang pertama adalah showing us to us mengenai Tuhan itu, Allah itu adalah Allah penyedia, Allah penyembuh, Allah yang menguduskan, Allah keselamatan, Allah gembalaku. Banyak ya, saudara. Kita tahu semua Jehovah Jireh, Rafa, Rohi, Nisi, dan sebagainya. Saudara. Allah yang memberikan banyak hal untuk kita. Ini paling disukai di mana-mana. Khotbah di mana? Ini disukai ini, saudara. Tapi yang kedua, nggak banyak yang menyentuh. Ya Tuhan minta kita, termasuk saya, kita akan menekuni yang kedua. Ya, berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kita punya hubungan intim dengan Dia. Tadi saya senang lagunya ada
sebagai Raja Wali melewati lembah hidup. Saudara, lembah hidup kita lewatin, bukan sesuatu yang terlalu indah yang baik. Saudara, ya, ini ada dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya love letter. Tetap Tuhan pun provider, yes, of course. Tuhan memberi mujizat, yes. Tapi sering orang melupakan yang kedua. Tuhan pun mengizinkan masa kekelaman untuk kita. Ada waktu jatuh, habis. Kadang-kadang kekelaman kita bilang gini, ya kekelaman ya deh. Saya coba kasih contoh ya. Saya dalam banyak ketemu teman-teman konseling, beberapa yang mengalami kebangkrutan, pertengkaran, perceraian, kematian tiba-tiba, ada yang sakit yang kita sayangin, ada yang kena drug, terlibat LGBT, anak kita atau saudara kita, atau hamil luar nikah, trauma, gangguan berat. Saudara, itu kekelaman, saudara. Itu kekelaman. Wah, pertengkaran. Saudara, sepelayanan ribut, dengan pendeta ribut. Itu kekelaman, saudara. Tapi Tuhan ada buat kita. Di dalam kekelaman kita. Dia ada dan dia intim. Dia bilang, aku dan engkau. Daud bilang. Di situ lebih intim daripada surah cinta yang pertama. Buat saya, wah, keren ini. Keren. Apakah kita akan jadi tawar hati? Kita akan pahit. Kita akan kecewa pada saat kita ada kekelaman. Atau kita semakin nempel sama Tuhan. Itu yang Tuhan challenge sama kita. What are you gonna do? Saya senang nih. Ini kita nih semua senior-senior yang udah melayani, udah kenal Tuhan bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Jadi saya bilang, Tuhan, thank you. Ya, saya tahu Tuhan men-sharingkan hal ini makanan keras, bukan makanan bubur. Keras juga buat saya, saudara. Tapi ini baik untuk menempa kita lebih militan jalan dengan Tuhan. Oke. Padahal, saudara, kekelaman kita tahu, yang Tuhan izinkan adalah salah satu alarm Tuhan atau magnet Tuhan untuk kita semakin mendekat sama Dia. Itu alarm. Bukan Dia penyebab semua masalah kekelaman, tetapi Dia izinkan supaya kita mendekat sama Dia. Ya, ini saya senang Pak Erwan, ada Pak Jeffrey, Bro Andy kebetulan absen hari ini, sering pegang doa. Banyak orang datang doa lagi apa, Pak? Lagi banyak masalah atau lagi senang? Kebanyakan masalah. Artinya memang waktu Tuhan membuat masalah diizinkan masalah kekelaman datang, Tuhan mengharapkan orang-orang datang sama Dia. That's the alarm. Jadi waktu kita ada masalah, saudara, nomor satu, ingat Tuhan. This is alarm. Bahwa Tuhan bilang, ning, ring a bell. Come to me. Yang letih, lesu, berat, aku akan beri kau kelegaan. Itu janji Tuhan buat kita. That's the beauty of our Lord. Oke. Berbicara tentang berjalan ya dalam kekelaman. Berbicara tentang perjalanan atau journey, pasti ada tujuan. Pasti ada arah, ada final yang biasa kita sebut sebagai panggilan hidup atau life calling. Karena saya percaya setiap kita dan saya punya panggilan khusus. Kenapa kita diciptakan? Amin, saudara? Kenapa kita ada bagian khusus masing-masing kita? Life calling membuat kita punya arah, tujuan, reason to live, dan nggak mudah goyah dengan berbagai hal di dunia, saudara. Mau kesenangan, mau kesusahan, ada goyah, tapi nggak sampai tergeletak karena kita punya finalnya waktu berlari dalam journey kita dengan Tuhan. So this is a good one. Mari kita lihat ya teladan dari guru master kita Yesus Kristus dengan calling-nya selagi Dia hidup di dunia. Kita lihat Yesus lahir dan sampai wafat ya. Matius 2 ayat 15. Oke. Kita semua tahu ya, waktu lahir Yesus sebagai manusia lahir di palungan. Dia mengalami begitu banyak keadaan rawan, vulnerable, dan tidak berdaya. Even lagi baby, dikejar-kejar, Herodes mau dibunuh. Saudara, tadi pagi saya sempat dengar Jeffrey Rahmat ya, khotbah yang 3 minggu lalu ya, bahwa itu jangan dipikir bahwa Maria sama Yusuf itu tenang-tenang. Kan just because malaikat datang ke Yusuf, lu pergi ya ke sono ke Mesir, bawa dia, terus dia tenang gitu. Waktu ada sensus Kaisar Agustus, jangan juga kita pikir Maria walaupun udah dikasih tahu malaikat bahwa mengandung Yesus, dia akan tenang, oh ya lahir di palungan, oke deh. Karena tahu ujungnya, ini nggak tahu ujungnya, saudara. Mungkin dia sebagai manusia ragu, ini bener nggak nih? Malaikat ngasih tahu, gue bawain bayi Yesus di dalam rahim saya ini
Tuhan beserta saya. Mungkin dia sempat ragu, tapi Tuhan kirim lagi malaikat lagi. Saudara, lewat gembala datang ke dia, meneguhkan bahwa I am with you, Immanuel. Dalam segala keadaan, sesusah apapun, termasuk dalam Maria, Tuhan bilang, I am with you. Don't worry, Immanuel. Saudara, ini buat saya, wow. Dan Yesus mengalami itu dari lahirnya, dikejar Herodes. Sampai waktu Yusuf datang malaikat dalam mimpinya, dia bilang gini, pergi malam ini, bawa ke Mesir. Berapa jauh? 482 km. Pakai keledai. 482 km, saudara. Luar biasa ya. Di Matius 2 ayat 14-19 sebutkan gini. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Buat saya ini yang keren. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang firmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, ku panggil anakku. Dari lahir Yesus hanya untuk menggenapi kehendak Bapa. Genaplah firman Tuhan. Wow, saudara. Lewat vulnerability, lewat helplessness, untuk menggenapi firman Tuhan. Bagaimana waktu Yesus meninggalkan dunia? Same thing. Dia pun alamin keadaan yang rawan, tidak berdaya. Dalam doanya yang terkenal ya, saya baca doanya doang. Di Getsemani, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau, Bapak, kehendaki. Wah, dari lahirnya, saya matinya, lewat vulnerability, lewat helplessness, Yesus menjalani taat pada kehendak Bapa hanya untuk menggenapi, bukan hanya, untuk menggenapi kehendak Bapa dan firman Tuhan dalam hidupnya. Wah, ada keramahan, ketidakberdayaan sebagai manusia. Sebagai manusia, saudara ya. Ada pengorbanan, ada penderitaan, ada salib untuk menggenapi firman Allah dan kehendaknya. Juga untuk memuliakan nama Allah Bapa. Challenge-nya buat kita. Buat saya juga. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus? Adakah murid lebih baik daripada gurunya? Masakan ikut Yesus, kita mau pengalaman baik-baik saja, nggak mau yang buruk. Padahal pengalaman yang buruk di mata manusia dapat menjadi hal yang baik atau disebut berkat negatif di mata Tuhan. Tadi bro, bagus banget. ADHD, tapi tergantung kita merespon melihatnya. Kalau kita melihat sebagai ini anak brilian, anak calon bilioner, oh ya, kita akan bersyukur sama Tuhan dan sabar. Dan muncul sifat-sifat ilahi dalam diri orang tuanya pasti. Besar kan nanti warisannya begitu. So, good one. Oke. Jadi dari renungan refleksi kehidupan Yesus inilah, Tuhan mau saya mengambil topik tadi. Oke, ada yang tanya saya gini, Gus, bicara soal life calling. Apa sih yang disebut dengan God's calling? Apa sih maksudnya? Kalau profesi saya sebagai penjual sapi, apakah saya boleh bilang profesi saya itu God's calling? Saya bilang bisa ya, bisa enggak. Tergantung dari ciri-cirinya. Nah, saudara, untuk membantu kita membedakan antara ciri-ciri God's calling sama mungkin bukan God's calling, kita lihat ya. Ada 3 hal yang kita bahas cepat aja ya. Ciri-ciri, hambatan, dan benefit. Ciri-ciri dulu. Pertama, God's calling adalah pasti apa yang kita kerjakan itu dasarnya mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 ya. Kita hafal semua ya. Segenap kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, akal budimu. Pertanyaannya adalah gini, apakah pekerjaan saya semakin maju, semakin besar, itu semakin membesarkan nama Tuhan? Atau memuliakan nama Tuhan? Atau nama saya tambah beken? Nama saya, oh si Agus tuh yang jual sapi di A, B, C, D gitu. Orang nggak dengar suara Tuhan ya. Kalau itu kita boleh tanya diri, apakah profesi saya ini God's calling? Nama siapa yang lebih terkenal, dimuliakan dalam pekerjaan saya? Yang kedua adalah mengasihi sesama. Sama Matius 22 ayat 39 ya. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Apakah dalam pekerjaan kita, profesi kita menolong orang lain tanpa imbalan, tanpa mengharapkan imbalan, atau upah in return? Kalau kerjaan, bisnis, karir, tentunya kita ada upah kan?
ya, ada upah yang kita kerjakan. Ya, kita boleh tanya diri sendiri, apakah itu God's calling kita? Tanya Tuhan juga tentunya. Yang ketiga adalah memuridkan. Tahu ini namanya Great Commission ya. Matius 24 ayat 9 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam God's calling. Apakah kita membawa orang menemukan Tuhan dalam pekerjaan kita? Apapun pekerjaan kita, ya, apapun. Atau pelayanan kita, apa kita mau membawa mereka lebih dekat sama Tuhan dan menjadikan mereka murid seperti kita untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ini 3 pertanyaan pertama ya, yang kita boleh tanyakan pada diri kita. Next adalah memikul salib. Kita juga tahu ya, saudara, di Yesus bilang, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib bicara mengenai pengorbanan. Apakah ada pengorbanan yang saya kerjakan dalam pelayanan saya? Mungkin pengorbanannya tenaga, uang, waktu. Ini lebih berat nih, korban perasaan. Perasaan, saudara melayani sesuatu, mendingan kalau ada orang mending kalau duit lah, gue bayar deh. Tapi jangan gue ngarepin dia, pusing, ribet. Aduh, makan hati, gue mesti ribut, gue bisa sabar. Bukan perasaan lebih capek, saudara. Mending bayar kalau perlu. Bisa bayar. Kebanyakan kita. Seperti saya dulu, saya belajar, saudara. Perasaan itu adalah sesuatu yang memang seiring waktu ya. Hal yang perlu kita korbankan dalam pelayanan sesama. Melayani Tuhan lewat sesama, saudara. Ya, pikiran juga sama. Ya, apakah kita tetap mau melayani Tuhan lewat pengorbanan tersebut? Mungkin ada keributan, ada saling gesek, salah paham. Apa kita akan lari dari pelayanan kita atau panggilan kita? Atau kita akan stay dengan bilang, oh Tuhan, saya akan stay. Karena tahu Engkau adalah Tuhan yang baik, yang sedang memproses saya. Banyak apa, saudara? Kesengsaraan. Kesengsaraan merupakan bagian dari perjalanan dengan Tuhan. Ya, Filipi 1:29. Tahu ya? Sebab kepada kamu, kepada saya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ya, iman itu bukan iman doang dikaruniakan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Jadi memang Tuhan mengaruniakan penderitaan, menderita sama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, don't worry, tidak lebih daripada kuatanmu, dan aku akan memberikan jalan keluar. Itu dikasih jaminan. Tapi mau nggak kita berjalan sama Tuhan dalam kekelaman, dalam penderitaan dengan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi Christ-like. Tuhan mau membentuk kita menjadi seperti Yesus. Kalau lewat indah-indah, saudara, maybe he can do that. Tapi saya yakin Tuhan mau seperti Yesus dibentuk lewat penderitaan, lewat salib, dan become Christ-like. Serupa karakter kita seperti Yesus. Saya ingatkan juga bahwa this world is not our home. Saya juga kadang lupa, saudara. Kalau lagi kerja sibuk gitu ya, ngurus ini sapi, sana-sana, wah ruwet gitu. Wah capek gitu ya, stres juga gitu. Baca ini, Agus ingat nih, this world is not your home. Oh iya, kita ini cuma sementara, saudara sini. Sementara cuma segini, kok kekalannya nggak ke ujungnya, saudara. Cuma sementara. Tapi Tuhan proses kita, Tuhan perlu kita juga untuk melayani Dia dan melayani sama. Tapi this is not our home. Saudara, jangan terbawa. Saya juga bilang di sendiri, don't get distracted with the busyness of the world and semua keindahan, kemewahan dunia. Don't get distracted. Dan this is not our home. Ada yang bilang saya gini, Gus, ikut Tuhan apa enaknya? Kalau ruwet-ruwet penderitaan sama Tuhan bareng-bareng, mending nggak bisa ikut Tuhan. Di mana sukacitanya? Saya bilang ke dia gini, sukacita kita bukan dari dunia. Sukacita kita dari Tuhan. Adanya penyertaan Tuhan, keselamatan Dia jamin, kasih yang ada sama kita, ini adalah the joy of the Lord is our strength. Kalau kita mengharapkan joy datang dari dunia, kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisnisnya maju, good, puji Tuhan, bonus. Rumah tangga harmonis,
semua romantis, sehat, puji Tuhan. Tetapi itu bukan yang Tuhan jamin untuk kita. It's not that. Ya, Tuhan tidak menjamin semua itu. Yang Dia jamin adalah you have me, you have the joy of me as your strength. Ya, Nehemia 8 ayat 10. Christ-like. Tadi sebutkan mengenai Christ-like ya. Lewat deny ourselves juga dosa, kita menjadi diubahkan menjadi seperti Kristus. Ini ayat yang paling sering dibawa di mana-mana nih. Roma 8 ayat 29. Nggak tertulis ini. Oke. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, saya mesti sampaikan ini, saudara. Unfortunately, banyak orang berhenti di situ. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak-bapak, standarnya kebaikan itu relatif. Orang melihat kebaikan itu adalah cuan, businessman ya, cuan misalnya. Atau kebaikan itu adalah no, it's alright, it's okay, take your time. Kebaikan itu adalah udah waktunya sejam ya. No, it's okay, go ahead. Lanjut aja ya. Lanjut apa? Lanjut ya. Lanjut ya. 15 menit lagi. Sekalian aja. Ya udah, lihat dulu bentar. Sekalian. Ini kayak itu masih mobil. Kalau udah kasih mobil. Oke. Ya, unfortunately seringkali begini. Saya perhatikan seringkali kesaksian itu berhenti sampai di sini. Kami tahu bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Titik, saudara. Ya, jadi kriterianya mengasihi kebaikan itu tergantung kita. Kalau kita bisnisnya kita pikir cuan gede artinya Tuhan kebaikanmu luar biasa. Nggak salah, saudara. Tadi surat cinta yang 2. Ada mujizat sama kita. Kita bilang Tuhan memberikan mujizat karena mendatangkan kebaikan untuk kita. Nggak salah, karena yang pertama tadi. Tetapi kalau kita terwujudkan ke yang 29:30 dikatakan agar supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, menjadi sulung di antara kita. Tuhan mau ujungnya adalah kita serupa dengan Yesus. Caranya gimana? Ya macam-macam, saudara. Kebaikannya bukan dari kita punya patokan. Nggak harus karena cuan, karena sehat, karena romantis, karena keluarga nggak berantakan, karena anak-anak semua nurut. Nggak ada yang ateis kayak anak saya 3 tahun lalu. Dan kita bilang, Tuhan mendatangkan kebaikan. No, belum tentu, saudara. Tuhan punya 2 cara love letters. Yang satu adalah semua kebaikan yang tadi sebutkan sebagai gembala. Yang kedua adalah Tuhan izinkan lewat kekelaman. Justru itu kita bilang, mau intimate dengan Tuhan. Tujuannya apa? Kalau Tuhan izinkan kekelaman, semua yang tadi saya bilang jelek-jelek itu semua, di mata manusia jelek. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Yesus. Itu yang disebut dengan Roma 8, 28 sampai 30, saudara. Ya, oke. Lanjut ya. Berikutnya adalah from God, for God, and by God. Calling itu pasti datang dari Tuhan. Pasti datang dari Tuhan. Jadi kita perlu dekat dengan Dia, saudara. Waktu dan cara dan bentuknya Dia yang tahu. Kita nggak bisa plan. Sungguh ya, saya plan, saya reka-reka ya. God's calling seperti ini. Bisa kita bersiap menunggu waktu kronosnya Tuhan datang, saudara, bersiap-siap. Oke, tapi kita nggak bisa nentuin. Nanti di akhir, pada waktu saya kasih saksian mengenai bagaimana Tuhan beri panggilannya dalam hidup saya, yang saya nggak duga, saudara. Ya. Yang berikutnya adalah for God. Calling dari Tuhan itu kembali untuk Dia. Ya, semua balik untuk Dia, untuk namanya, untuk kehendaknya. Pertanyaannya gini, bagaimana umumnya isi doa kita sama Tuhan? Apakah isinya kebanyakan permintaan? Nggak salah, saudara. Firman Tuhan bilang kan, nyatakan permintaanmu dalam cepat syukur. Nggak apa-apa. Tapi apakah hanya permintaan? Tuhan, tolong ini, Tuhan, tolong ini, Tuhan, lulusin ini, Tuhan, is that our prayer?
saudara, untuk kita, untuk saya juga, koreksi diri kita. Ya, kalau ya, apakah hidup dan Tuhan untuk saya, atau hidup saya untuk Tuhan, saudara? Saya pernah baca satu anekdot yang lucu, tapi keras tapi lucu, tapi betul. Kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan kayak jin, saudara. Aladin, sok, minta rumah, minta anak sehat, minta besok gua naik pangkat, bisa. Saudara, seperti jin untuk kita. Beda apa sama Tuhan? Bedanya cuma doanya kan tapi gosok-gosok, saudara. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Tapi minta, saudara. Minta lagi. What have you done? Apa yang kita bisa kerjakan untuk kerajaan Allah? Ya, apa yang Tuhan mau? Saya belajar untuk mulai sering-sering tanya Tuhan, what's your will? What do you want? What do you want me to do for the community, for my family, for whoever you want? Daripada what can you do for me? Ya, the life is all about Him, not us. Ada satu firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 19. 20 lah ya. Sebab kamu, saya telah dibeli lunas dan harganya telah lunas dibayar. Jadi sebenarnya kita nggak punya hak lagi, saudara, untuk minta. Tuhan minta. Ya, accordingly boleh minta, tapi bukan menuntut, saudara. Ya, karena kita sudah dibeli lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Yang ke-8, by God. His calling nggak bisa dikerjain sendiri. Ya, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Seperti punya proyek, saudara. Blueprint-nya Tuhan yang bikin. Blueprint-nya. Kita yang ngerjain bersama-sama Tuhan. Tapi kalau connect kan tahu, saudara, what to do. Karena dia arsiteknya, dia yang bikin blueprint-nya. Oke, yang terakhir, passionate. Ya, tentunya waktu kita mendapatkan His calling, kita akan passionate, segenap hati, segenap jiwa, waktu melakukannya. Dan terakhir, umumnya calling itu sesuai bakat talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Hambatan-hambatannya, saudara. Pertama, kesenangan dunia. Saudara, selain iblis atau penghulu di udara, kira-kira apa yang paling berbahaya di dalam kita menjalani kehidupan intim dengan Tuhan? Kita namanya kan businessman. Berhala. Apa, Pak Jafri? Berhala. Berhala. Oke, bisa berhala, betul. Bisa berhala. One other thing, berhala itu bentuknya adalah business. Wah, saya waktu baca, iya, kita businessman, tetapi jangan lupa dengan hati-hati dengan kata berhala dalam bentuk business. Kesibukan kita dalam pekerjaan itu bisa pelan-pelan menggerogoti kita jauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Malah kita begini kan, ya kan gue buat kerjakan buat keluarga, buat menghidupi orang, buat menghidupi karyawan. Tapi don't forget, itu beda dengan hubungan intim dengan Tuhan. Kita perlu hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi di luar kegiatan bisnis kita. Ya, apalagi kerjaannya berhasil, saudara, membawa kemewahan. Yang mana Tuhan juga senang, saudara, kita mewah ya. Tapi hati-hati bisa ke-distracted dengan apa yang kita dapati. Yang kedua, kesusahan dunia, ya, pengalaman lingkungan buruk. Ya, ada lingkungan buruk, saking susah makan, saking susahnya pekerjaan, saking susahnya nggak ada tempat tidur, sampai susahnya nggak ada pendidikan, saudara, atau terpisah sama orang tua, mereka pahit hidupnya, nggak mau kenal Tuhan. Itu kenyataannya. Kesusahan hidup bisa membuat orang jauh dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Untuk itu kita ada kesempatan, adik saya ada ikut pelayanan di Surabaya, ya, melayani orang-orang yang dalam satu komunitas, melayani orang-orang yang minoritas. Ya. Hal lain apa? Pengalaman yang mendatangkan trauma. Ya. Pengalaman yang mendatangkan trauma, depresi, tadi seperti tadi ya, skizofrenia, bipolar, BPD, OCD, anxiety, insecurity, pikiran bunuh diri, saudara, itu banyak di lingkungan kita. Ya, kita nggak bisa tutup mata, saudara. Itu ada di lingkungan kita. Saya kasih gambar dikit, saudara, ya, karena kebetulan saya belajar di bidang konseling, ya. Orang-orang mengalami gangguan kejiwaan, saudara, seperti
depresi, ya. Oke, alright. Saya kasih gambaran dikit, saudara ya, buat kita ya. Orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, saudara ya, seperti misalnya depresi, anxiety, insecurity, bipolar atau apapun, saudara, ya, itu kita melihatnya gini, itu seperti penyakit fisik, saudara, seperti sakit mah akut misalnya. Orang yang dari kecil susah makan, nggak dikasih makan, nguspal dia sakit mah kan, mahnya akut. Datang sama kita nih, aduh, saya nggak bisa tidur, saya susah makan, saya ada halusinasi, tahu dia skizofrenia atau depresi, kita bilang, lu kurang beriman, lu tidak kenal Tuhan, lu mesti mendekat sama baca Alkitab lebih banyak. Nggak connected, saudara. Sama seperti anak kecil, dari kecil nggak susah makan, udah belasan tahun, 20 tahun dia mengalami mah akut, atau karena lingkungan yang nggak benar dia kanker, saudara, datang ke saudara karena masa kecilnya begitu. Masa kita bilang dia kurang beriman, saudara? Nanti itu seperti penyakit fisik, saudara. Literally seperti penyakit fisik. Nothing to do dengan iman dia. Nothing to do dengan kurang berdoa atau kurang dekat sama Tuhan. Ya. Saya senang Tuhan kasih saya kesempatan untuk belajar konseling. Karena saya belajar satu sisi lain secara manusia untuk melihat orang, memanusiakan orang. Ya, saya lebih mengerti, oh, seperti inilah orang mengalami gangguan kejiwaan. Kita nggak nyinyir, saudara. Saya dulu agak begitu, oh, kayaknya kurang dekat Tuhan nih, gitu. When I learned something, I was wrong. Ya, I learned something. Dan trauma itu, saudara, yang ketiga, trauma itu definitely saya bertemu banyak teman maupun konseli ya. Banyak sekali contoh-contohnya bahwa trauma itu ruins, damage, destroy the image of God. Definitely, saudara, definitely. Ya, orang yang masa kecilnya terabaikan, merasa dibanding-bandingkan, dikritik sehingga tidak punya self-esteem yang tinggi, walaupun dia melayani Tuhan sudah berumur cukup dewasa, saudara, tapi dia melihat diri sendirinya kayaknya gue enggak deh. I'm not that valuable. I'm not that precious. Dia dalam hatinya nggak akan mengakui bahwa iya, pelayanan gue ini luar biasa. Tuhan pakai gue luar biasa. Tapi dalam hati kecil bilang gini, kayaknya enggak deh. I'm not that good. Karena nggak yakin dengan dirinya. Karena masa kecil kena trauma. Dan itu banyak di mana-mana, saudara. Ya, trauma makes people hard to see the goodness of God. Hard to see the goodness of God. Jadi perlu mentor di antara kita ya, mentor yang mengerti the gospel untuk bawa pada Tuhan, tapi juga as well kalau bisa kita mengerti pengetahuan secara mental sehingga tidak membuat orang yang datang dengan kejiwaan terpental dalam mencari Tuhan karena they don't know where to go. Datang ke gereja instead of diterima, ngertiin, mereka bilang, hey, kamu berapa lama kamu nggak berdoa? Berapa lama kamu gereja? Berapa lama kamu nggak komsel? Ikut komsel sono deh. Dia bilang, gue depresi lu, gue halusinasi, gue nih, dan sebagainya, saudara. Tapi karena kita nggak tahu, seperti saya dulu, kita memberikan nasihat yang nggak tepat, membuat mereka terpental. Terakhir, benefit. Saudara, waktu Tuhan memberikan life calling, saya tanya Tuhan gini, ini seperti imajiner ya, percakapan saya dengan Roh Kudus, saya bilang gini, ini achievement, tugas, atau apa ya? Kalau nggak dikerjain sama kita dihukum nggak Tuhan? Gitu. Kayak gitu pertanyaan saya. Tuhan bilang, no. Ini bukan achievement. Ini bukan pekerjaan. Ini adalah love letter. Life calling justru membuat kita dekat sama Tuhan. Life calling justru membuat kita mempunyai emotional joy. Saudara, at least ada dua, correct me if I'm wrong ya, at least ada dua profesi kita sebagai laki-laki. At least ada dua. Satu profesi yang mendatangkan materi, jelas itu tugas kita sebagai bapak, provider untuk rumah tangga. Yang kedua adalah profesi yang mendatangkan kebahagiaan emosi, yaitu pelayanan. Itu life calling. Ya, kalau saya pun berdapat 4 tahun terakhir, saudara. Sebelumnya ya ada, saya melayani gereja apa-apa, tapi yang terakhir ini saya dapat, wah Tuhan, thank you. Kalau bukan anugerah Tuhan, I don't know. Saya
saya bilang Tuhan is so good, very good. Ya, itu membawa kita ke bagian emosi. Ada kepuasan jiwa waktu kita membawa orang lebih baik keadaannya, ya, entah spiritual, entah mental ya. Karena kita bisa membawa mereka, kita menjadi bagian dari mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Juru Selamat, untuk memuridkan mereka, untuk mereka mendapatkan keselamatan kekal. Isn't that wonderful, Bapak? Wow, itu buat saya wonderful. Tuhan beri privilege untuk kita melayani Dia lewat life calling. So, it's not a task. Ini adalah anugerah, saudara. Yang kedua, meaningful life. Firman Tuhan bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Hidup bermakna, lewat memberi. Ya, membuat orang lain lebih better. Waktu kita cari orang untuk mau kenal Tuhan, we feel good. Karena saya menjadi seorang yang bermakna dalam hidup. Instead of, saya ada syukur, nggak ada orang nggak nyari, saudara. Saya senang nih, Bro Adam nih semua nyari. Kalau full gospel, jangan tanya, pasti Bro Adam. Dicari semua orang. Dan pasti membuat dia merasa, hey, by His grace, I'm meaningful. And it's good. Itu yang Tuhan mau. Hidup kita meaningful. Saudara, salah satu trauma adalah orang merasa tidak meaningful dalam life. Jadi mereka bunuh diri karena merasa tidak berarti hidup saya. So God is good. Yang ketiga, closer to God. Terakhir ya. Benefit yang ketiga adalah mau nggak mau kita terkonek sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Dan merasakan kasih-Nya dan penyataan yang Emmanuel. Selalu Allah beserta kita. Karena memang dalam menjalankan life calling, Dia memberi instruction what to do. Juga saya dalam counseling, saya menghadapi orang yang 1001 macam. Kalau nggak bergantung Roh Kudus, saya nggak bisa tahu orang. Saya punya pengetahuan, punya ilmu, punya skill. Tapi saya nggak bisa melayani orang kalau Tuhan, Roh Kudus nggak yang memberi saya insight melayani orang. Yang terakhir, flashlight and glorified. Ini yang last but not least, saudara. Kenapa Tuhan mau kita yang life calling? Supaya hidup kita ini firm, punya finalnya. Pasti kadang-kadang ada masih berbuat dosa, saya pun sama, saudara. Masih tergoncang kiri kanan, tapi tidak tergeletak. Tapi tahu kemana kita pergi. Karena finalnya kita tahu where to go. Dan satu lagi, Tuhan bilang di Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nyatakan pada kita. Ada kemuliaan yang sudah menunggu kita di ujung sana waktu kita mengikut Tuhan dan berjalan dengan Dia menurut life calling-Nya. Ya, listen, seek Him, find Him, and He will tell you what is our life calling. Amin. Thank you. Masih waktu 10 menit ya Pak? Boleh? 10 menit, 5 menit? Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya masuk ke persaksian. Ada? Ada pertanyaan? Satu lagi ya. Tapi sebelum satu lagu saya Oh iya silakan. terima kasih ada beberapa teman yang di Zoom, ada Pak Atang, Pak Jimmy, Pak Daniel, siapa lagi? Audi. Oh iya. Pak Kiki, Ibu. Wah, mantap. Bro Herman, ya. Oke, Pak Jeffrey tentu yang ini yang punya ya. Thank you semuanya yang telah bergabung malam ini. Oke, sebelum nanti Pak Agus bersaksi, mungkin teman-teman saya mau terima kasih dulu sebelumnya bahwa kami di Departemen Pilar Doa dan Fasting sekarang ada manajer baru, kepalanya pimpinan si Pak Jeffrey dan juga kemudian ada wakilnya Pak Agus dan juga Pak Andi. Jadi bila teman-teman perlu support doa, perlu hal yang didiskusikan, khususnya mengenai konselor ya Pak ya, oh, ya. Agus, Ya. boleh kontak beliau, nomor HP beliau bisa kita siarkan, nggak ada masalah ya? Nggak masalah Pak. Ya, jadi seperti tadi contohnya hal kecil Pak. Kenapa? Suara kecil ya, padahal saya udah teriak. Sini Pak, mic sini Pak. Mic-nya di sini. Iya, silakan. Oke, bisa kontak Pak Agus atau Pak Andi atau Pak Jeffrey ya.
Sekarang mau bersaksi ada tambahan dikit 5 menit, sebelum Pak. kita masuk pokok doa. 5 menit aja ya. Boleh. 2 menit, please. Ya, silakan. Oke, 5 menit ya, Bapak, Ibu, Bapak-bapak. Ada istri saya, anak saya juga di situ, di Audi, anak saya yang mengalami depresi juga, tapi sedang masih berjuang sampai sekarang. Disclaimer, saudara, saya menyaksikan ini bukan bilang saya udah hebat menemukan life calling, enggak. Ya, bukan. Karena tidak saya planning. Tapi Tuhan yang begitu kreatif, yang begitu hebat, memberikan life calling untuk saya karena kasih-Nya kepada saya. Tadi 4 benefit, saudara. Ya. Jadi, saya coba 5 menit ya. Saya coba downsizing 2019 ya. Jual rumah pindah ke apartemen. Karena berpikir, sudahlah kita ini udah cukup umur, udah lama melayani Tuhan, kita ini mau mengecil rumahnya, jadi mentor aja deh untuk ketua komsel. Udah gitu. Tahu-tahu Tuhan bicara lain. Tuhan mau yang lain ya. 2020 awal kami dipertemukan dengan seorang anak, di sini ada Audi, yang belakangan kita tahu dia mengalami BPD, borderline personality disorder. Ya, dia punya 5, saya tadi udah izin sama Audi ya untuk bersaksi ini. 5 pribadi, saudara, dalam satu orang. 5 pribadi. Dan salah satu pribadinya itu memanggil Lucifer mama. Ya. Dan dia pun adalah pengedar narkoba. Dia pun supervisor judi online. Jadi waktu Bro Adam kirim saya, buat saya, I've been there. Tuhan luar biasa, kreatif, saudara. Nggak pernah kepikir. Ya, Tuhan pertemukan Kiki dan saya dipertemukan dengan Audi. Kita masih bingung gimana nih. Tapi dalam 7 bulan Tuhan berhasil menyatukan 5 pribadi satu dan membuat Lucifer pergi, diusir, saudara. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Yang tertinggal ada depresinya sampai hari ini. Yang tinggal di depresinya dengan comorbid loneliness, kesepian. Tapi puji Tuhan juga, waktu saya bertemu Audi, Tuhan bilang saya gini, dari awal. Ini satu nazar juga. Pertama ketemu saya, dibilang gini, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Oh ya? Terus kamu ke gereja? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya pengedar narkoba. Saya nggak bisa freely pergi kemana-mana. Oh, saya bilang kalau kamu mau pengedar narkoba, mencari Tuhan susah dong. Kenapa nggak lepasin aja? Nggak bisa. Saya nyari uang yang banyak, puluhan juta dalam sebulan untuk orang tua saya. Karena saya ditolak dari kecil. Penolakan dari kecil itu membuat dia pecah. Saking disiksa sebagainya, pecah menjadi 5 pribadi, saudara. Singkat cerita, akhirnya Tuhan bilang saya gini, bimbing dia ketemu aku. Aku mau pakai dia untuk menolong sesamanya, seumur dia yang ditolak, dijual, diabaikan, dan semua banyak yang diabaikan remaja-remaja di Indonesia seumuran dia. Waktu itu saya bilang gini, ini suara Tuhan, suara gue ya? Saya tanya, terus tadi namanya Nazar yang Bro Adam kirim. Saya bernazar sama Tuhan. Saya bilang gini, sebenarnya saya bukan nazar, saya nanya sebenarnya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau ini suara Engkau, kan saya tanya sama Audi waktu pertama ketemu, kamu nggak mau lepasin pekerjaan ini, pekerjaan judi online sama pengedar narkoba? Dia bilang mendingan saya mati daripada saya lepasin. Kenapa? Saya mau diakuin orang tua saya ditolak dari kecil. Saya mau diakuin, saya nggak mau lepasin semua pekerjaan itu. Oh, oke. Nah, saya berasal sama Tuhan. Lagi ngomong dengar itu, saya bilang gini, Tuhan bilang bimbing aku, bimbing dia. Saya bilang gini, kalau dia mau lepasin pekerjaan itu, keduanya, saya tahu ini suara Engkau. Jangan bimbing dia untuk ketemu Engkau dan melayani Engkau. 3 hari, saudara, dia telepon nangis-nangis lagi di session, bilang ke saya ini dijebak oleh 2 teman saya, mau ditangkap polisi. Tapi Tuhan loloskan saya sehingga masuk ke station. Tapi I don't know where to go. Saya tanya dia, terus kamu gimana dengan pekerjaan kamu? Dia nangis di station. Karena nggak tahu kemana, orang tua nggak ada, teman nggak ada. Dia bilang, saya akan lepaskan pekerjaan saya. Saya bilang, wah. Terus bilang saya gini, Agus, what are you waiting for? Tuhan, saya bilang saat itu, saya bilang, oke, Tuhan, saya kerjain apa yang kau mau sampai hari ini. Dan Tuhan bilang, dan saya lihat pelan tapi pasti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita bertiga, saya maupun Audi ini jelas. Saya banyak luka, saya banyak luka, kita pun saling memulihkan dalam perjalanan ini ternyata. Dan saya lihat pelan tapi pasti visi Tuhan untuk kami bertiga termasuk Audi ini mulai nyata. Bahwa dia mulai melayani orang yang depresi seperti dia melayani orang, teman sahabatnya dia yang mengalami gagal ginjal begitu berat,
pelan-pelan dia mulai melayani. Jadi beri kembali ke Tuhan. Luar biasa. Thank you, Pak. Terima kasih untuk mendengar.